Kuyang Kelilipan, malam yang gagal total. Kuyang Kelilipan, malam yang gagal total. Di sebuah desa kecil bernama Kampung Lebak, malam itu bulan purnama bersinar terang. Desa itu terkenal akan cerita mistisnya, terutama tentang makhluk bernama Kuyang, hantu kepala melayang dengan organ-organ yang menjuntai, sering muncul untuk mencari ibu hamil sebagai mangsanya. Murni, seorang Kuyang veteran, dikenal sebagai sosok yang selalu apes dalam menjalankan aksinya. Meski sudah bertahun-tahun beraksi, ia lebih sering pulang dengan cerita memalukan daripada keberhasilan. Namun, malam ini ia bertekad mengubah nasib. Sudah cukup aku jadi bahan ejekan di dunia gaib. Aku harus menunjukkan siapa Kuyang murni, gumamnya penuh percaya diri. Dengan hati-hati, ia melayang di antara pepohonan, mencari aroma khas daun pandan yang biasa digunakan ibu hamil untuk memasak. Ia menemukan sebuah rumah sederhana di ujung desa. Dari dalam rumah, samar-samar terdengar suara seorang wanita berbicara pada suaminya tentang usia kehamilannya yang sudah memasuki 8 bulan. Ini dia, target sempurna, pikir Murni. Ia mendekati jendela rumah dengan penuh antusias. Namun, nasib sialnya ternyata belum pergi. Saat sedang melayang rendah, angin malam tiba-tiba membawa setumpuk daun kering yang berterbangan. Salah satu daun kecil masuk tepat ke matanya. "Aduh, sial! Kelipan!" Teriaknya panik sambil memegangi matanya dengan organ jantungnya yang menggantung. Karena panik dan tidak bisa melihat, ia kehilangan keseimbangan dan menabrak jendela rumah dengan suara keras. Dari dalam rumah, Pak Ujang, si pemilik rumah langsung terbangun. "Siapa itu? Jangan-jangan maling," katanya sambil mengambil golok yang biasa ia simpan di bawah tempat tidur. Murni, yang masih kelilipan mencoba kabur. Namun, nasib buruk kembali menimpanya. Dalam upaya melarikan diri, ia malah tersangkut di jemuran. Kain sarung dan handuk yang tergantung melilit leher dan organ-organnya. "Ah, kenapa malah begini? Ini jadi cosplay apa? Lepas! Lepas!" gerutunya sambil berusaha melepaskan diri. Pak Ujang membuka pintu dengan langkah besar. Saat ia melihat sesuatu yang melayang di jemuran, awalnya ia ketakutan. Namun, pemandangan Kuyang yang sedang bergelut dengan kain jemuran malah membuatnya tertawa. Kuyang kok begini amat ya? Hantu apa pelawak ini?" kata Pak Ujang sambil terpingkal-pingkal. Murni semakin panik. Ia akhirnya berhasil melepaskan diri dari kain jemuran, tapi langkahnya belum mulus. Dari kegelapan, datanglah si Bolot, anjing kampung milik Pak Ujang. Anjing itu menggonggong keras, membuat Murni ketakutan. "Anjing lagi? Ini kenapa sih malam ini penuh cobaan?" teriaknya. Saking paniknya, ia melayang lebih cepat tanpa arah. Sayangnya, kali ini ia menabrak pohon mangga di depan rumah. Mangga-mangga yang belum dipetik pun jatuh bertubi-tubi ke kepalanya. Pak Ujang, yang masih menonton dari kejauhan, tak kuasa menahan tawa hingga air matanya keluar. "Murni, kalau begini terus kamu bukan Kuyang. Kamu pelawak Kampung Lebak," katanya keras-keras. Murni yang mendengar itu merasa harga dirinya hancur. Dengan mata yang masih kelilipan dan kepala benjol akibat mangga, ia akhirnya memutuskan untuk pulang. "Sudah cukup untuk malam ini. Aku pensiun saja jadi Kuyang," katanya sambil melayang menjauh. Sejak kejadian itu, cerita tentang Kuyang Kelilipan menyebar di seluruh desa. Bahkan, beberapa warga mulai menggunakan mangga dan jemuran sebagai penangkal Kuyang. Meski sebenarnya lebih karena cerita itu terlalu lucu untuk dilupakan. Sementara itu, di dunia gaib, Murni menjadi bahan ejekan teman-temannya. Ia akhirnya membuka warung kopi di dunia mistis dan berhenti jadi Kuyang. Dengan slogan warungnya, "Hidup tanpa kelilipan lebih menyenangkan."